kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Di malam hari ini kita bersama-sama bergabung dalam ibadah live streaming yang kita tahu bahwa kita tidak dapat bertemu secara fisik, tapi kita yakin bahwa secara rohani persekutuan kita diberkati oleh Tuhan. Amen. Mari Bapak Saudara, kita mau bersama-sama memulai ibadah ini. Kita mau rendahkan hati kita mau tanggalkan beban kita, setiap masalah dalam hidup kita, dan kita luangkan waktu untuk Tuhan sepenuhnya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Tuhan Engkau berkati kami di hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala berkat, atas segala kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami dari pagi hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesertaan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami agar kami dapat sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, sepenuhnya fokus kepadamu Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan setiap nanti apabila kami mendengarkan firman dapat menjadi setiap pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian, menyanyi haleluya. Bapakku datang
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Benar Tuhan, ini adalah semua kerinduan kami. Sebentar Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu. Karena kita tahu Tuhan, Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan kami, baik suka maupun duka Tuhan. Dalam setiap masalah pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih imani lagi, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Engkau ada bersamaku. terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwa, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hati.
Engkau menyertai setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami menyerahkan sepenuhnya hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kalau Tuhan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami, biarkan hati kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Juga Tuhan, kalau nanti kami sudah mendengarkan firman, kiranya Engkau juga terus memberkati kami sehingga kami dapat menjalankan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu sajalah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah itu menjadi arah di kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berilah ia hikmat, berilah ia segalanya Tuhan, agar ketika kami nanti mendengarkan firman kami dapat paham dan dapat setelah kami mendengarkannya dapat menjadi dampak dalam masyarakat Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap kata-kata yang nanti keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah hanya daripada-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa, haleluya, Amin. 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 Puji Tuhan. amin. Ya, kita nyapa dulu ya. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini boleh berjumpa kembali. Salam juga Mbak Pia. Iya, shalom. Terima kasih ya. Kita gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Ya, luar biasa sekali. Mari silakan Mbak Pia. Iya, sebelumnya nih Mbah, kita mau firman apa sih Mbah hari ini? Abah mau menyampaikan apa? Ya, kita akan belajar dari tema nasional kita itu kan Immanuel, juga Iya. tema di gereja kita, gereja Gebetan Indonesia, juga Immanuel. Tetapi supaya memahami pemahaman atau memiliki pemahaman yang lebih rinci, maka setiap Rabu ini dari Rabu yang lalu kita belajar tentang apa sih arti Immanuel itu, gitu kan? Nanti di tanggal pada waktu kita Natal kita akan benar-benar bisa menikmati, mengarahkan ke tema besar kita, bagaimana caranya kita bisa menikmati Immanuel, lalu kemudian berdampak supaya kita memiliki nama yang baru yang mau Tuhan tetapkan di era new normal itu. Ada new name di era new normal itu. Luar biasa. Ya. Nah nih Mbah, sebelumnya nih kita mendengar sering banget nih dengar kata-kata Immanuel gitu Mbah. Iya, bahkan toko buku juga Immanuel Iya, gitu ya. Immanuel gitu ya. Nah sebenarnya apa sih Mbah arti Immanuel itu, dan apa sih dampaknya di kehidupan nyata kita nih Mbah? Nah, Immanuel, kita akan baca satu ayat dulu di dalam Matius 1 ayat 23. Ini pengulangan dari kitab Yesaya, sebenarnya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah disebutkan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Immanuel, sebenarnya itu bukan hanya sekedar sebutan tentang atau siapa Allah, tetapi itu adalah satu ungkapan dari orang yang menikmati Tuhan. Kenapa tema hari ini, tema Natal tahun ini adalah Immanuel? Karena kita sepakat bahwa di tengah-tengah pandemi Covid, di tengah situasi yang seperti hari ini, ternyata kita bisa menyelesaikan satu tahun ini dengan begitu luar biasa, dan itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Ya kan, Tuhan tidak pernah menamai dirinya. Ketika Musa bilang, siapakah namamu? Allah tidak bilang, oh aku El Shaddai, oh aku Yehovah Jireh, oh aku Yehovah Nisi. Tidak. Allah bilang, aku adalah aku. Baru kemudian dari pengalaman-pengalaman orang yang mengikut Tuhan itulah yang kemudian muncul nama-nama Allah. Sebagai orang yang menikmati Tuhan, oh dia penolong saya, oh dia juru selamat saya, oh dia raja damai saya. Nah, di hari Natal ini kita mengingatkan kembali supaya setiap orang yang percaya itu memiliki satu pemahaman yang sama, pengakuan yang sama, untuk bisa memahami bahwa Allahnya berimmanuel. Maka kita, oh dia Immanuel, karena firman Tuhan katakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Siapa mereka? Orang yang menerima Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan, menyebut Allahnya Immanuel. Artinya hanya orang-orang yang menikmati Tuhan saja yang akan berani berkata dia Immanuel. Itu ya. Lalu Mbah, firman kita hari ini kan membahas tentang Immanuel nih Mbah. Apa aja sih Immanuel Nah, itu? kalau kita belajar tentang Immanuel, sebelum kita masuk ke apa saja dampak dari Immanuel yang kita bisa peroleh,
mungkin Mbak Pia kita lebih lagi untuk bisa melihat apa sih yang Allah inginkan dengan Immanuel itu. Iya kan? Sebenarnya kalau kita belajar mulai dari perjanjian lama, Allah itu sangat rindu menyertai. Tapi dalam perjanjian lama kan janji Allah untuk menyertai. Nah di dalam perjanjian baru kita mau supaya kita itu benar-benar menikmati penyertaan Tuhan. Tuhan bilang kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, maka aku juga akan menyertai engkau. Tetapi kan syaratnya untuk bisa menyertai itu adalah ketika mau Yosua itu kemudian tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Musa ketika dia mau disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian, dia sampai bilang begini, jangan suruh aku pergi, bilang kau tidak bersamaku, katanya. Jadi ternyata setiap orang dari zaman dulu sangat rindu disertai oleh Tuhan. Nah kalau hari-hari ini kemudian kita tidak rindu, kan aneh, seperti firman minggu yang lalu bahwa banyak orang memposisikan diri bukan sebagai ranting tetapi sebagai pokok, sehingga kadang orang menempatkan diri dengan kekuatannya bahwa dia tidak memerlukan Tuhan. Padahal di sepanjang sejarah perjanjian lama, semua orang, tidak ada seorang pun di sini katakan yang tidak ingin Allah menyertai hidupnya. Makanya kalau kita belajar di dalam kitab Mazmur 90:17, Musa sempat berdoa, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah tangan kami, perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jadi Musa itu pengen berbicara tentang perbuatan tangan, kan tentang karya yang diperoleh oleh tangan. Kalau hari ini mungkin kalau Pia yang sekolah saya dengan tangannya, usahanya, sekolahnya, sehingga kemudian mencapai hasil yang maksimal. Teguhkanlah, ini lagi UTS, UAS, UTS, akhir ujian akhir ya. Yang bekerja supaya pekerjaannya diberkati, yang kuliah supaya kuliahnya diberkati. Ini doa Musa bahwa dia teguhkanlah perbuatan tanganku, teguhkanlah setiap karyaku. Ini satu ungkapan bahwa dari zaman dulu sampai sekarang kan kita rindu disertai Tuhan. Nah minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa untuk apa sih kita disertai Tuhan. Banyak orang tidak mau disertai Tuhan, mungkin tidak terlalu memikirkan ini karena kita tidak paham. Ya makanya saya rindu bahwa kita khususnya di ibadah Rabu ini kita akan belajar tentang Immanuel ini sampai nanti tanggal 24 dan 25 pada waktu Natal. Nah minggu yang lalu, Rabu yang lalu kita belajar tentang Immanuel. Apa sih tujuannya Immanuel? Untuk apa bagi kita? Immanuel itu adalah, kalau kata Tuhan begini, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi perhatikan, yang pertama, kalau Allah berimmanuel di dalam hidup kita, Allah tinggal di dalam hidup kita, dan orang itu menikmati keimmanuelan Tuhan, kebersamaan dengan Allah. Ketika Yesus bilang aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, dia menikmati betul bahwa kita ada di dalam Tuhan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan dan melihat cara Tuhan bekerja. Maka kita akan menikmati bahwa kata Tuhan, kamu dapat melakukan perbuatan ini bahkan jauh daripada yang telah aku lakukan kepadamu. Artinya kalau bersama dengan Tuhan yang pertama, kita akan mampu mengatasi setiap persoalan di dalam hidup ini. Jadi orang itu akan selalu antusias, akan selalu optimis dalam hidup ini. Nah orang yang antusias, orang yang optimis, kira-kira gaya hidupnya bagaimana? Yakin? Iya, menghadapi kedepannya bagaimana? Ya percaya, bisa gitu. Ada keluhan nggak biasanya? Enggak, dia kan, dia akan selalu melihat peluang di tengah-tengah kesulitan. Benar. Tapi kalau orang yang pesimis kan dia akan melihat kesulitan di tengah-tengah banyaknya peluang, sehingga dia tidak bisa bangkit. Dia akan melihat kelemahan dalam hidupnya. Ya hanya masalah kecil dia akan fokus ke situ. Nah bersama, jangankan masalah yang kecil, kita masalah besar pun kita akan menjadikan itu menjadi tumpuan. Seperti ilustrasi yang pernah saya sampaikan, bagaimana kuda yang masuk ke dalam lubang itu justru kematian menurut manusia menjadi tumpuan dia untuk bisa lepas dan menjadi menikmati kemerdekaan. Itu yang pertama ya. Nah Mbak Pia sampai hari ini kira-kira sudah menikmati betul? Optimis nggak menghadapi yang akan datang? Optimis dong, harus. Nah, saya berusaha untuk optimis terus walaupun masih ada rasa pesimis gitu. Masih ada pesimis tapi tetap optimis menghadapi yang akan datang ya. Iya dong. Nah, masa depannya
besok Iya. mau kemana, besok mau jadi apa. Itu kita bersama dengan Tuhan, kata Tuhan kan. Lalu kemudian kita juga punya keberanian untuk bisa bekerja, berkarya. Karena kalau melihat situasi hari-hari ini, kadang-kadang kita mau bekerja menjadi gampang. Nanti jangan-jangan begini. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, yang penting kita melakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan mengerjakannya bagiannya Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita membutuhkan Allah Immanuel? Itu karena memang kita rindu bahwa hidup ini menghadapi banyak persoalan, hidup ini menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan. Maka kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Makanya bekerjalah dalamku, lebih dalamku, kata lagu pujian. Nah yang kedua, kenapa kita membutuhkan Immanuel? Allah menyertai hidup kita. Karena kalau orang yang memiliki bahwa Allahnya berimmanuel, selain kita optimis menghadapi hidup ini, tidak terlalu banyak keluhan keluar dari mulutnya, dia selalu optimis bersama Tuhan pasti bisa. Yang kedua adalah akan membuat orang itu rendah hati. Ya kan? Kenapa rendah hati? Karena kita belajar, minggu yang lalu kan kita belajar bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan dan tetap menjadi ranting. Kita belajar kepada Tuhan, menyerahkan masalah kita, lalu kita belajar dengan Tuhan. Belajar dari apa? Kenapa kita kalau orang memiliki Tuhan lalu kemudian berimmanuel dan kita rendah hati? Karena yang tinggal di dalam hidup kita kan Tuhan sendiri. Kita menjadi bait Tuhan, bait Allah. Bagaimana roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita. Maka kalau kita belajar dengan Tuhan, Yesus itu kan Allah. Kata firman Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia merendahkan diri. Bahkan dalam kerendahannya itu kita melihat coba, dia itu kan raja di atas segala daya, tapi dia lahir di mana coba? Kandang domba. Di kandang domba. Ditaruh di mana? Palungan kan? Nah sekarang semiskin-miskinnya sekarang, ada nggak orang yang punya bayi lahirnya di palungan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kainnya kain lampin, nggak ada. Tapi Yesus mau lahir di situ, ya kan? Perhatikan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di atas di dalam palungan. Ini waktu gembala lari-lari ke rumah ke pandang domba itu, ternyata betul kandang itu dalam tradisi Yahudi bahwa dia ada di paling belakang. Tapi paling tidak kalau tidak memang orangnya itu Yesus itu maunya lahir di istana, bisa kan? Tapi dia pilih di situ, pilih di palungan, di tempat yang sederhana. Coba kita, Tuhan yang hebat saja mau tampil sederhana. Kadang-kadang kita manusia biasa mau tampil lebih mewah dari Tuhan. Iya. Kita belajar kesederhanaan. Makanya Salomo pun kata Tuhan apa? Yang hebat kayak Salomo tidak seindah bunga bakung. Tapi kadang manusia mengambil, mencuri kemuliaan Allah. Dia tinggal sama siapa? Sama Yusuf Maria di Nazaret. Di mana? Di rumahnya tukang kayu. Perhatikan di situ. Dia tinggal di sebuah kota bernama Nazaret supaya genaplah firman bahwa dia akan disebut dengan orang Nazaret. Dia sudah lahirnya di palungan, tinggalnya saja di kampung, di sebuah kampung. Paling hanya sekitar 200 orang penduduknya kampung itu pada saat Yesus lahir. Kecil banget. Dia tidak pilih di desa. Nah kalau sekarang kan orang kadang-kadang udah bergaya sedikit ya, kuliah dikit, kalau dikit tuh gayanya luar biasa. Ya kan baru jalan sedikit aja ngomongnya sudah lupa bahasa aslinya. Nah, itu kan banyak orang udah lihat orang saja sebelah mata, kamu siapa? Ya, itu kesederhanaan loh, kerendahan hati. Jadi kalau orang bersama dengan Tuhan gak akan sombong. Itu dari dia lahir di mana, dari dia tinggal sama siapa. Sekarang ketika dia sudah dewasa, dia kan Allah yang menjelma menjadi manusia, 100% Allah tapi juga 100% manusia. Dia mengambil rupa manusia, tapi sampai hari di mana alamat Yesus? Adakah rumah Yesus? Apakah dia punya harta, punya aset? Pada asetnya dunia dia mau milik apapun bisa kok. Dia nggak minta aku pengen rumah ini milikku, bangun istana yang megah, ya kan? Dia tidak berbuat begitu. Kata firman Tuhan dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya atau tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia bukan berarti kita tidak boleh memiliki semuanya, boleh. Tapi kadang-kadang kita seringkali ketika kita sudah diberi karunia oleh Tuhan, semua harta itu kan titipan yang suatu kali akan ditinggal.
Nah, banyak orang yang dikaruniai tubuh yang bagus, kadang-kadang waduh menyepelekan, ledek pun dia jelek. Padahal harusnya sama yang jelek itu kita berterima kasih. Karena nggak mungkin bilang cantik atau ganteng kalau tidak ada yang jelek, iya kan? Nah, kadang orang nggak menyadari kan, kita dibilang ada lebih karena ada pembanding. Dibilang tinggi karena ada yang pendek, dibilang putih karena ada yang hitam, dibilang ganteng karena ada yang gak ganteng. Nah, kadang orang nggak menyadari bahwa pentingnya pembanding, pentingnya kompetitor, pentingnya orang, bahkan orang yang menjelekkan kita pun itu menjadi penting. Ada orang yang cerewet dengan kita, memfitnah kita, itu menjadi penting untuk apa? Untuk menguji. Kata Tuhan kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itulah makanya sangat aneh kalau kita mengambil posisi Tuhan yang penuh dengan ketersinggungan, yang penuh dengan keangkuhan. Itu kan menjadi sesuatu yang aneh. Tapi kalau orang yang rendah hati, kata Tuhan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Justru kalau ada orang yang jahat sama kamu, baikin dia. Dengan demikian kamu menaruh bara di kepala orang itu. Kira-kira kalau orang rendah hati itu nyaman gak sih hidupnya? Nyaman, kita akan bisa bersyukur, menikmati apapun juga. Itu yang kedua. Kira-kira bisa nggak yang kedua ini, rendah hati? Ya, lihat keadaan dunia hari ini. Bisa. Lebih banyak yang sombong, lebih banyak yang rendah hati kira-kira. Kira-kira lihat orang sombong gimana? Seneng nggak? Ya, dulu ya biasa aja sih, Pak. Nah, Biasa aja. kalau lihat orang ini seneng kan, waduh, Tuhan saja gak suka, masa kita, dia sombong maksudnya. Iya kan? Itulah bahwa kita ini karena kasih karunia. Kamu diselamatkan karena kasih karunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tahu bahwa Yesus menyertai dengan kita, maka kita akan bisa menghargai sesama. Firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan yang pertama, dia mengasihi dunia, artinya semua dan isinya. Lalu yang kedua, ketika orang yang menerima dia tidak pernah disebutkan bentuk orangnya, klasternya, klasifikasinya tidak. Tapi semua yang menerimanya, yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu artinya bahwa di hadapan Tuhan kedudukan kita ini sama. Tuhan menilai kita bukan dari jumlah materi yang kita punya, dari bentuk tubuh kita, tetapi dari bagaimana hati kita berpaut atau tidak kepada Tuhan. Itulah makanya Samuel pernah terkecoh ketika dia menilai bahwa calon pengganti Saul itu ini loh, keren-keren 7 orang. Tapi Tuhan bilang tidak, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu yang membuat kita bisa menghargai sesama. Menghargai sesama dalam pengertian bahwa karena kalau orang lain ada mengatakan kebencian, ada mengatakan gini, kenapa? Karena nggak bisa menghargai. Memang ada yang karakternya begitu, memang ada yang karakternya cerewet, memang ada yang karakternya gitu, kelengkapan dari dunia. Kita bisa menghargai. Maka kata Tuhan di dalam hukum yang baru itu adalah hukum Kristus, itu adalah kasih. Justru kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, orang yang kita harus mengasihi mereka. Seperti Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan saya sering bilang, kalau ada orang ngomongin kita di belakang, ya bersyukur. Berarti kita sudah ada di depan. Kalau ngomonginnya di depan kita tuh namanya dialog, ngobrol gitu kan. Kalau ngomongnya di belakang, kan begitu. Kalau orang lain menjelekan kita, ngomongin kejelekan kita di depan orang, bersyukur. Kenapa bersyukur? Nggak tahu. Karena orang itu memperhatikan banget. Yang jelek saja diperhatikan, apalagi kalau kita baik, gitu kan? Itulah kita bersyukur, tinggal bagaimana kita menunjukkan yang baiknya, supaya orang itu kemudian akan malu sendiri. Kata firman Tuhan, supaya setiap orang yang memfitnah kamu, mereka akan malu sendiri ketika melihat perbuatanmu yang baik. Itu kita diajar menghargai sama. Makanya di hadapan Tuhan kita sama, semua anak Tuhan, semua umat Tuhan. Kita kan gitu kan, saudara seiman. Kan begitu. Kenapa? Karena kita bersaudara di dalam Tuhan. Walaupun kadang-kadang menyebutnya saudara seiman, tapi menjadi kompetitor juga, jadi pesaing. Itu yang tidak boleh. Manusialah yang membedakan, ada gereja besar, gereja kecil, orang desa, orang kota. Iya, betul kan? Ketika
manusia itu menjadi sama dulu zaman Nimrod, bersatu, Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena pemberontakannya kalau sama itu akan berbiasa, justru kebanyakan orang itu akan menjadi seimbang. Itu yang ketiga ya, kenapa kita membutuhkan Immanuel. Nah, dan yang terakhir, kenapa kita membutuhkan Immanuel? Kalau kita memiliki Tuhan dan Tuhan berdiam di dalam hidup kita, dan kita berani berkata Immanuel, artinya Allah menyertai kita, maka kita akan menghargai dari Tuhan itu adalah nilai atau sebuah nilai ketaatan. Taat itu kalau dibolak-balik tetap taat ya. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya itu terlalu banyak alasan. Dia pernah beralasan nggak? Sering. Biasanya alasan untuk apa? Untuk menghindari sesuatu. Menghindari sesuatu. Yang kedua, membenarkan Dirinya. ya si dirinya kan. Dan alasan itu biasa suka dibuat masuk logika supaya bisa diterima, gitu kan. Tapi kalau di dalam Tuhan itu berbicara tentang kata, contohnya lebih berkat memberi daripada menerima. Berilah maka engkau akan diberi. Sementara hukum ekonomi dunia kan berbalik, berkorban yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, ya kan. Kalau rajin pangkal rajin pangkal pandai. Saya sudah rajin bekerja kok nggak kaya-kaya. Ya memang rajin itu bukan pangkal kaya, tapi pangkal pandai. Nah itulah menghargai. Nah Yesus datang ke dunia. Kalau kita belajar di ketaatan, Yesus datang ke dunia ini untuk apa sih? Untuk menyelamatkan diri kita. Caranya bagaimana? Menyerupai manusia. Terus apa ya? Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Perhatikan, ada orang datang untuk mati bagi orang lain, dan dia sudah menikmati. Biasanya orang kan eman kalau berkorban, ya kan? Iya. Eman kalau berkorban, seperti pernah saya katakan, orang ketika masih kecil rajin memberikan persembahan, tapi sudah gede eman-eman. Tahu eman-eman? Iya tahu. Sayang, gitu kan? Tapi Tuhan bilang ketika dia ada ke dunia untuk mati, Yesus semakin ini, terus dia berarti semakin dekat kematiannya. Dia pernah diledek, kalau engkau anak Allah selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Yesus tetap konsisten dalam komitmennya. Nah berapa banyak orang di dunia ini yang tidak konsisten dalam komitmen. Jangankan taat dengan Tuhan, taat terhadap diri sendiri aja kadang tidak bisa. Taat terhadap orang tua juga tidak bisa. Taat terhadap peraturan yang ada, apalagi dengan Tuhan. Kata Tuhan, bagaimana engkau mau taat terhadap yang tidak kelihatan, kalau sama yang kelihatan saja engkau tidak taat? Bagaimana engkau setia terhadap yang tidak kelihatan, kalau sama yang kelihatan saja engkau tidak setia? Nah, Natal ini berbicara tentang Immanuel ini. Ketika Tuhan bekerja tinggal di dalam hidup kita, mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka orang akan melihat keimmanuelan Tuhan di dalam hidup kita itu ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan. Yusuf contohnya, dia mau menerima Maria, dia taat. Dia padahal dia bilang malamnya itu akan diam-diam menceraikan, tapi karena dia dengar firman Tuhan, dia taat. Walaupun dia harus menanggung akibat dari sebuah ketaatan itu, ada konsekuensi dari sebuah ketaatan itu, tapi dia lebih taat. Kata Paulus katakan, apakah kita mau taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Dan yang terakhir adalah bahwa kalau kita belajar sampai kapan taat, sampai akhir, bahwa dia yang setia, dia yang taat, nah itulah yang kemudian akan diselamatkan. Sebab yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Ada lagi? Ini Bah, tentang kerendahan diri tadi Bah. Kerendahan hati. Kerendahan hati maksudnya. Nah, terkadang orang-orang itu setelah memiliki sesuatu kan cenderung sombong nih Bah. Gimana sih caranya biar kita itu tetap rendah hati dan memiliki Immanuel itu dalam diri kita? Karena orang lupa kembali. Tuhan pernah memberi contoh ketika Samuel kemudian mendirikan batu. Yaitu bukan hanya sekedar menjadi batu peringatan kepada mereka, bangsa Israel yang dulunya dia menganggap bahwa tabut itu menjadi pengganti Allah, seolah-olah kalau ada tabut dia akan menang terus. Ternyata ada tabut juga kalah, karena bukan tabut yang membuat mereka bisa menang, tapi Allah.
Nah, makanya dia mendirikan batu dan menamakannya batu itu disebut dengan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Bagaimana orang bisa tetap rendah hati? Kalau ada Roh Kudus dan kalau dia menyadari bahwa semua itu adalah kasih karunia. Kata firman Tuhan, hanya oleh karunia kamu, oleh anugerah kamu diselamatkan, bukan hasil usaha. Nah, kebanyakan orang nanti kalau kemudian kenapa dia menjadi sombong? Karena dia merasa bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia ada itu memang itu karena hasil usaha dia. Sehingga kemudian orang jadi mendewakan, mengagungkan, membuat itu mengkultuskan, sehingga kemudian menjadi sombong. Contohnya ada orang yang sombong dengan kecantikannya, maka dia akan memfokuskan hidupnya kepada kecantikan itu. Akhirnya dia menganggap aku lebih cantik, sehingga orang lain menganggap lebih rendah. Ya kan, itu anggapnya, oh saya lebih pintar dengan orang lain, sehingga dia mencemelekan. Itu tadi makanya orang tidak sadar bahwa dia disebut pintar itu karena ada yang bodoh. Nah, itu kesadaran itulah yang harusnya ada dalam hidup kita. Maka kalau kita tahu bahwa kita semua itu dari Tuhan karena anugerah, pasti kita akan menganggap kalau kita punya semua karena anugerah Tuhan. Ya kan? Kalau kita ada itu semua karena Tuhan. Maka semua yang kita punya, semua yang kita bisa, kita akan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Gitu. Lalu Mbah, ketika kita memiliki kerendahan hati, apakah nanti kita akan secara otomatis akan menghargai sesama? Pasti. Kalau orang berendah hati pasti akan menghargai sesama. Karena ternyata orang yang dianggap kita mungkin rendah, suatu kali kita membutuhkan dia. Contoh, kita menyepelekan mungkin tukang potong rambut lah. Iya. Kita membutuhkan mereka yang potong rambut. Iya kan? Iya. Kita membutuhkan pekerjaan yang tukang merawat jenazah. Suatu kali kita membutuhkan mereka juga kok. Bahkan kalau kita seringkali tidak menghargai, terutama di kantor-kantor ya, office boy, mungkin yang tukang bersih-bersih gitu ya, cleaning service gitu kan. Itu bayangkan saja, yang golongan-golongan rendah itu mau membersihkan yang tempat kotor, yang golongan-golongan tinggi membersihkan enggak kan. Kadang-kadang kita menyepelekan. Coba kalau enggak ada mereka, kantornya pasti bau, kamar mandinya pasti bau. Nah, kita menyadari bahwa kedudukan yang Allah berikan itu sebenarnya bukan merupakan satu harus kebanggaan, tetapi semakin kita memiliki kedudukan yang tinggi, semakin banyak kita dituntut oleh Tuhan untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang seharusnya ada. Pasti, dan akhirnya kita akan bisa menghargai sesama. Bahwa kita sadar bahwa ternyata ada bagian di dalam hidup ini yang tidak bisa kita kerjakan. Ya, contohnya sekarang, bisa nggak melubangi jarum? Sulit kan? Nah, saya sekarang jangankan melubangi, masukin benang ke jarum saja, tidak bisa, bukan membutuhkan orang yang lebih sehat lagi matanya. Ya. Udah ya. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini bahwa inilah Immanuel di seri yang kedua. Bahwa hari yang pertama, Immanuel akan membuat kita memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena kita punya keyakinan kalau Allah adalah Allah Immanuel, maka kita akan sanggup menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Karena kita percaya bersama Yesus, kita akan melakukan dan cakap melakukan perbuatan yang besar. Lalu yang kedua, hari ini kita belajar Immanuel akan membuat kita memiliki kerendahan hati. Siapapun kita, kondisinya seperti apapun kita, sebenarnya itu semua karena anugerah. Semakin kita banyak dipercaya oleh Tuhan, semakin banyak kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati. Lalu yang berikutnya, Immanuel. Ketika Allah berimmanuel di dalam hidup kita, maka kita akan membuat kita berani dan sanggup menghargai sesama. Semua itu penting. Kata Tuhan bahwa seperti tubuh, kita memiliki banyak anggota. Tangan, tidak boleh tangan kanan menyepelekan tangan kiri. Bahkan jari pun kita tidak bisa menyepelekan bahwa yang penting itu jempol, yang penting itu telunjuk, yang penting itu mungkin kaki. Semua kita penting, kata Tuhan. Bahkan yang oleh manusia dianggap itu paling hina, tetapi itu juga penting. Saudara perhatikan di sinilah, itu penting. Yang berikutnya adalah kita akan belajar menghargai sebuah ketaatan. Ketika kita tahu bahwa Allah berimmanuel, kita akan belajar dari Tuhan. Kalau Yesus saja taat sampai mati untuk dia ditinggikan, diberi di atas nama, diberi nama di atas segala nama,
Maka percayalah, kalau Allah adalah Allah Immanuel dan kita berani berkata Dia Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita, ketaatan itu akan memiliki nilai tinggi karena kita percaya ketaatan kepada Tuhan. Kalau Allah diberikan nama, Yesus diberikan nama di atas segala nama, apakah Tuhan juga tidak memberikan kepada kita? Yusuf taat betul, maka dia sampai kepada tujuan dari hidupnya. Kemudian Daud memiliki ketaatan yang betul, Ibrahim memiliki ketaatan, maka dia menikmati janji Tuhan. Dan Tuhan juga berkata kepada kita, masa depanku bagimu adalah masa depan yang penuh dengan dengan pengharapan. Bagaimana caranya? Belajar untuk taat kepada Tuhan. Untuk itu mari kita belajar, kita datang kepada Tuhan. Angkat pujian bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Amin, haleluya. menikmati Tuhan dan berani berkata Immanuel, artinya Allah beserta dengan kami. Tuhan, kami bukan hanya sekedar mampu mengatakan Immanuel, tetapi kami belajar juga mengimaninya, sebagaimana Yosua mengimani, sebagaimana kepada Musa, aku menyertai engkau juga. Demikian juga kami percaya firman yang sama. Engkau berkata kepada kami Tuhan, engkau pasti menyertai kami. Dan itulah yang menjadi doa kami sebagaimana doa Musa. Karena kami tahu Immanuel lah yang membuat kami mampu menghadapi segala tantangan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhanlah yang membuat kami mampu merendah hati. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Allah, kami mampu menghargai sesama. Dan kami mampu menghargai sebuah nilai ketaatan. Biarlah Tuhan ini menjadi bagian kami, dan kami mampu mencerminkan keimmanuelan kami itu dengan keempat hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Untuk itu ya Roh Kudus, tinggallah di dalam hidup kami. Jadikan tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan, supaya menikmati Natal tahun ini kami juga berani berkata, kami menamakan Yesus
Immanuel, karena kami menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami, baik yang di studio maupun sidang jemaat yang hari ini menikmati live streaming ini. Allah memberkati dalam segala hal dan membuat sesuatunya berhasil dengan segala hal yang baik semua karena Immanuel. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih buat Immanuel juga bagi bangsa dan negara kami yang menikmati pilkada serentak hari ini. Berkati bangsa kami, berkati setiap kota yang ada, dan kami percaya bersyukur buat setiap pemimpin yang Allah sudah pilih pada hari ini. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang terus maju sehati, dan kami percaya menikmati NKRI yang berdasarkan Pancasila ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau menolong dan memberkati di setiap langkah hidup kami. Kami yang hadir hari ini, tumpangkan tangan-Mu juga ke atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita akan berjumpa hari Minggu jam 4 dengan tema yang luar biasa yang Tuhan berikan adalah berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.